Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Pada malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan memasuki ibadah persekutuan kita dalam ibadah keluarga. Sektor 1, 2, dan 3. Namun sebelumnya, sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap Engkau, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kasih setiamu yang selalu menyertai kehidupan kami di sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini ya Tuhan. Dan dengan kasih-Mu, Tuhan mengumpulkan kami di dalam rumah kami masing-masing. Di dalam kami mengikuti ibadah persekutuan, ibadah keluarga ya Tuhan. Sebentar, kami akan membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami ya Tuhan. Agar firman yang akan kami baca, firman yang akan kami renungkan, boleh kami mengerti, boleh kami pahami, karena pimpinan Roh Kudus-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Mari kita membuka Injil Markus dari pasalnya keempat, dimulai dari ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Kita bersama-sama membacanya. Firman Tuhan menyatakan perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Sejauh demikian pembacaan firman, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Tema di dalam bacaan kita diberi judul mulai dari hal kecil yang membawa dampak besar. Dimulai dari hal kecil. Tentu Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya, kita bukan langsung menjadi besar. Akan menjalani proses dari kecil dan berkembang, bertumbuh menjadi besar. Semua keberhasilan yang dilakukan oleh manusia
dimulai dari hal yang kecil. Betul ya Bapak Ibu? Salah satu contoh ketika kita masih anak-anak dulu, sewaktu kita belajar naik sepeda. Kalau orang kami dibilang itu namanya sepeda ontel, itu sepeda angin. Kalau orang Medan bilang kereta angin katanya. Ketika kita belajar menggayuh sepeda ini, tentu kita belum bisa. Pasti kita giring dulu, giring ke sana ke sini sepeda itu, kita naikin, kita mulai coba mengayun, dan pasti ada jatuhnya ketika kita belajar itu. Jatuh bangun, seiring dengan kemampuan kita untuk bisa menaiki dan mengayun sepeda itu, tentu adanya proses. Dan ketika kita sudah siap dan sudah terampil di dalam mengemudikan sepeda tersebut, beban yang kita bawa dari kemampuan kita pasti bisa. Itulah dari hal kecil menjadi besar. Injil Markus di pasal 4 di ayat 30 sampai 34 yang kita baca pada malam ini menceritakan karya keselamatan Allah dalam pelayanan. Yesus Kristus menggunakan perumpamaan. Dan di ayatnya yang ke-30 berkaitan dengan ayatnya yang ke-26. Saya akan baca ayat 30 dan ayatnya yang ke-26. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Ayatnya ke-26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang menaburkan benih di tanah. Karena ayat ini berbicara dalam ruang lingkup tumbuhan. Tumbuhan tentu ada bijinya. Dan bijinya ini yang berproses menjadi berkembang. Tumbuhan dalam konteks apa yang dimaksud? Tumbuhan dalam konteks ruang lingkup iman. Iman yang seperti apa? Iman yang membawa dampak baik di lingkungan di mana kita berada. Iman kita, Tuhan tempatkan kita di mana, di lingkungan mana, baik di lingkungan kerja kita, baik di lingkungan pendidikan kita, baik di lingkungan usaha kita, Tuhan menempatkan agar iman kita ini bertumbuh. Bertumbuh bukan untuk diri kita sendiri, tetapi bertumbuh di sekitar lingkungan kita menjadi sumber berkat di dalam kehidupan mereka. Pembacaan firman Tuhan, Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah situasi di mana semua yang baik bertumbuh dan berkembang, agar ada suasana kasih, ada perdamaian, keadilan, solidaritas yang menyelamatkan manusia lahir batin. Untuk mewartakan tentang kerajaan Allah, Yesus memakai perumpamaan dari kehidupan masyarakat pada umumnya, yaitu biji sesawi. Bapak Ibu kenal biji sesawi?
saya juga nggak kenal. Cuman perumpamaan. Tetapi biji sesawi memang ada. Jadi Yesus mengumpamakan biji sesawi yang sangat kecil. Jika ditanam akan tumbuh berlahan-lahan, tak nampak. Tapi makin hari semakin besar. Akhirnya menjadi pohon yang besar dan rindang. Tempat burung hinggap, berteduh, bersarang. Gambaran ini mau mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah pertumbuhan. Kita tidak dipanggil untuk membangun kerajaan Allah, tapi menanamnya. Kerajaan Allah itu benar-benar benih. Benih yang kita terima langsung dari Allah. Karena kerajaan Allah itu berhubungan dengan iman. Benih itu adalah iman percaya kita. Benih sebesar biji sesawi yang kita miliki, besar kuasanya. Bertumbuh tiap hari melalui pengalaman hidup kita dengan tabah menjalani semua peristiwa kehidupan. Semua dijalani dengan iman kepada Bapa. Memiliki karakter tidak bermegah untuk diri sendiri karena pertumbuhan adalah anugerah Tuhan. Hidup untuk Tuhan dalam tindakan nyata, dalam interaksi dengan sesama, dengan tidak menghakimi orang lain, dan terus bertumbuh sehingga menjadi ciptaan baru. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan Pelkes ini kita diajak bersama-sama memaknai keterpanggilan kita dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Memberi semangat dan mengingatkan kepada sesama untuk tetap tunduk pada aturan prokes yang ada dan berani menegur kepada mereka yang tidak patuh, merupakan bagian dari pelayanan dan kesaksian kita akan kasih Tuhan. Bertumbuh dan berbuah dalam iman kasih Tuhan merupakan anugerah Tuhan yang kita terima. Marilah kita gunakan anugerah itu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyebarkan kebenaran Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Terpujilah Tuhan. Amin.